Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Rahmat Akbar, mahasiswa kelas Botani Ekonomi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanaman yang mungkin sering kita temui di rumah-rumah, yaitu bunga bougainville atau yang biasa disebut dengan bunga kertas. Nah, kenapa bunga bougainville ini bisa ada di sini? Karena saya bawa dari luar rumah ke dalam rumah untuk membuat video perkenalan ini. Nah, kira-kira seperti inilah penampakan dari bunga bougainville tersebut. Nah, di sini terlihat ada dua warna bunga, yaitu terdapat warna putih dan di sini juga terdapat warna ungu. Nah, kenapa bisa ada dua warna? Karena sebelumnya orang tua saya sudah menstek bunga ini dengan warna putih dan warna ungu sehingga timbul dua warna. Tujuan stek itu adalah agar memperbanyak ragam warna pada bunga bougainville ini dan untuk mempercepat pertumbuhan pemekaran dari bunga ini. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka silakan ditonton ini video ini sampai habis. Check it out. Bunga bougainville atau bunga kertas ini merupakan tanaman hias yang cukup populer. Bunga bougainville ini pertama kali diberi nama oleh penemunya yakni Sir Louis Antoine de Bougainville. Dia merupakan seorang prajurit angkatan laut berkebangsaan Prancis. Bunga bougainville sendiri awalnya berasal dari Amerika Selatan. Seiring berjalannya waktu, bunga bougainville ini pun makin banyak menyebar di seluruh dunia. Bunga ini mempunyai nama ilmiah yaitu Bougainvillea. Tanaman hias bougainville sering ditanam di taman kota atau perkarangan, perkantoran, dan perumahan. Oleh karena bentuknya yang indah dan perawatannya yang tergolong cukup mudah, maka banyak orang Indonesia memilih tanaman ini sebagai penghias taman. Tanaman bougainville dapat tumbuh mencapai ketinggian 5 hingga 15 meter, terutama jika ditanam di daerah khatulistiwa dengan wilayah beriklim tropis. Namun, sebagai tanaman hias, umumnya pertumbuhannya tidak begitu maksimal. Biasanya tanaman ini dibiarkan tumbuh setinggi 1 meter. Batang tanaman bougainville berstruktur keras dan memiliki banyak percabangan. Tanaman bougainville juga ditumbuhi duri tajam pada area batangnya. Sementara bunga bougainville berukuran kecil dan bentuknya menyerupai trompet. Terdiri dari 3 kelopak dan dilapisi dengan seludang bunga yang membuat bunga ini tampak semakin indah. Seludang bunga adalah daun yang berukuran agak besar dan berfungsi untuk melindungi bunga. Warna seludang bunga pada tanaman bougainville beragam, yaitu ada yang berwarna merah, kuning, jingga, putih, dan ungu. Daun tanaman bougainville berukuran lebar dengan bentuk bulat telur, namun ada juga yang berbentuk elips atau bujur tirus. Bagian ujungnya meruncing. Daun tanaman ini dapat tumbuh dengan sangat rimbun. Oleh karena itu, tanaman bougainville sering dijadikan rimbunan pokok untuk pekarangan rumah. Tanaman bougainville akan merontokkan beberapa daunnya saat bunganya mekar. Namun daun yang rontok tersebut tidak terlalu banyak dan tidak sampai habis. Cara menanam tanaman bougainville ini dapat dilakukan dengan stek batang, di mana dilakukan pemilihan batang yang telah dewasa, lalu dilakukan pemotongan batang tanaman itu dengan cara menyerong serta meruncing. Kemudian dapat menanam atau menancapkan batang itu dengan kedalaman kurang lebih 5 cm. Selain itu, menanam tanaman bougainville dapat dilakukan dengan media campuran. Menanam tanaman bougainville dengan media campuran ini umumnya menggunakan campuran dari pasir. Pertumbuhan bunga bougainville ini sangat baik serta menyukai media tanaman berpasir. Pemupukan sangat penting dilakukan supaya tanaman dapat tumbuh subur. Kesuburan pada media tanam dapat dilakukan dengan pemupukan ulang dengan teratur. Pupuk yang dipakai lebih baik yaitu pupuk hewani, organik, serta kompos dengan takaran yang sewajarnya saja. Ada banyak jenis bunga bougainville tersebut, di antaranya 1. Bougainville Bambino Magic. Bougainville berjenis Bambino Magic memiliki ciri khas warna bunga yang tidak terlalu mencolok namun tetap cantik. Warnanya merupakan gradasi antara warna ungu dan putih. Jenis Bambino Magic menghasilkan bunga yang mekar sepanjang tahun. Oleh karena itu, jenis bougainville ini sangat sesuai jika dijadikan tanaman penghias karena tidak mengenal musim. Yang kedua, Bougainville Cherry Blossom. Kelopak bunga Bougainville Cherry Blossom berwarna merah muda dan pada bagian tertentu berwarna sedikit putih. Terkadang warnanya juga memudar menjadi mendekati putih secara keseluruhan. Jenis ini juga mekar sepanjang tahun.
dan merupakan salah satu jenis bunga bougainville yang paling populer. Yang ketiga, bougainville baby Victoria. Jenis bougainville ini memiliki warna bunga magenta atau keunguan yang mencolok. Bougainville baby Victoria sangat cantik dijadikan tanaman penghias pagar tembok, terutama yang berwarna putih, sebab akan terjadi paduan warna yang sangat kontras. Sama dengan jenis sebelumnya, baby Victoria juga bunga yang mekar sepanjang tahun. Keempat, bougainville California Gold. Bougainville California Gold memiliki bunga berwarna kuning namun terlihat sejuk. Warnanya menyerupai gradasi dari warna keemasan ke jingga. Saat sedang mekar, bunganya akan berguguran dalam waktu relatif singkat. Selain cherry blossom, California Gold adalah salah satu jenis bougainville yang paling populer juga. Jenis kelima ada bougainville Bambino Baby Lauren. Tanaman bougainville dengan jenis Bambino menghasilkan bunga dengan warna yang lembut, yaitu warna keunguan. Jenis bougainville ini tidak mekar sepanjang tahun, melainkan di akhir musim semi, awal musim panas, dan akhir musim gugur. Yang keenam, bougainville Afterglow. Bougainville Afterglow adalah bunga yang mekar sepanjang tahun dan bisa bermekaran lebih dari satu kali sepanjang tahun. Warnanya bervariasi, mulai dari merah muda, merah, jingga, oranye, hingga koral atau merah bata. Jenis Afterglow sangat cantik untuk ditanam di perkarangan rumah, atap rumah, ataupun dijadikan tanaman rambat di dinding. Selain memiliki seludang warna yang indah, bunga bougainville juga memiliki banyak manfaat lainnya. Antara lain, 1. Mengobati batuk. Manfaat bunga bougainville untuk menangani permasalahan batuk, kita dapat memakai bagian kulit batang bunga bougainville lewat cara mengeringkannya terlebih dahulu. Lalu tumbuk hingga benar-benar halus, kemudian campur bubuk itu dengan 1 gelas air matang dan kumurkan. Manfaat lainnya yaitu dapat membunuh bakteri. Ekstrak daun bunga bougainville ternyata ampuh untuk melawan perkembangan bakteri tak baik di pencernaan, terutama dapat mengobati diare dan permasalahan pencernaan yang lainnya. Manfaat bunga bougainville selanjutnya yaitu dapat mengatur tekanan darah. Di Meksiko, bunga bougainville telah dijadikan minuman alami untuk menangani penyakit tekanan darah tinggi. Senyawa yang ada di bunga bougainville dapat menghambat permasalahan penumpukan plak di pembuluh darah, sehingga bunga bougainville dapat dipakai sebagai pengatur tekanan darah. Manfaat selanjutnya, bunga bougainville dapat dijadikan sebagai pembersih udara. Bunga bougainville ternyata mempunyai kemampuan menyaring udara yang baik. Efeknya dapat meningkatkan kualitas udara dan air, sehingga bisa menekan polusi akibat dari udara yang kotor. Oleh karena itu, bunga bougainville sering terlihat sebagai penghias di tepi jalan ataupun di rumah-rumah. Manfaat berikutnya, bunga bougainville dapat mencegah peradangan pada usus. Senyawa kimia yang ada dalam bunga bougainville dapat menyebabkan perlindungan dan menenangkan untuk usus. Bunga bougainville dapat dijadikan obat alami untuk menangani peradangan pada bagian usus tersebut. Jadi, kurang lebih seperti itulah penjelasan mengenai bunga bougainville ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.